Kesenian musik Islam merupakan bentuk kebudayaan yang dikagumi karena keindahan dan keunikannya. Salah satu kesenian musik berlatar Islam Arab yang hingga kini masih populer adalah Marawis. Marawis merupakan kolaborasi antara kesenian Timur Tengah dan Betawi yang memiliki unsur keagamaan yang sangat kental. Hal tersebut tercermin dari berbagai lirik lagu yang didendangkan sebagai bentuk pujian dan kecintaan seorang hamba kepada Sang Pencipta. Kesenian musik Islam yang dibawa oleh pedagang dan ulama dari Yaman ini cukup digandrungi oleh masyarakat di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Resti Latifah. Saya sudah berada di Mushola Al-Ikhlas, tepatnya di Desa Serasah, RT 02, Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batanghari. Saya akan mengajak pemirsa semua untuk mengenal kesenian musik Islam. Seperti yang sudah kita dengar bersama, suara ini merupakan suara dari tabuhan alat musik Marawis. Kalau begitu, ayo kita sama-sama melihat kegiatan proses latihan Marawis Desa Serasah RT 02. Jenis band tepuk dengan perkusi sebagai alat musik utamanya ini ialah warisan turun-temurun dari nenek moyang Islam. Kesenian musik ini disebut Marawis bukan tanpa sebab. Hal ini karena Marawis menggunakan alat musik khas yang dinamakan marwas atau marawis. Alat musik ini hampir mirip dengan gendang, tetapi diameternya sekitar 20 cm dan tingginya 19 cm. Tidak hanya marawis yang digunakan sebagai alat musiknya, alat musik tetabuhan lainnya seperti hajir atau gendang besar juga turut digunakan sebagai penghasil musik nan syahdu ini. Jadi saya sekarang sudah bersama dengan Pak Munir, pelatih dari tim Marawis Desa Serasah. Jadi saya akan menanyakan beberapa pertanyaan seputar Marawis Desa Serasah ini. Jadi Wak, sejarah atau asal muasal berdirinya tim Marawis Desa Serasah ini? Asal muasal kita mendirikan Marawis ini adalah untuk mengajak para pemuda yang intinya membuat kegiatan yang positif dan juga untuk melestarikan kita bersolat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena dengan adanya suatu kumpulan Marawis ataupun grup Marawis yang kami beri nama yaitu Nurul Qalbi, di sini mungkin hal baru di tempat kita ini di Desa Serasah, Provinsi Jambi, maka untuk mengenalkan sebuah yaitu seni Tidor ataupun yang disebut dengan di sini terkenalnya Al-Habsi. Kalau boleh tahu, penamaan Nurul Qalbi ini artinya apa ya, Pak? Atau terinspirasi dari apa? Nurul Qalbi ini sesuai dengan apa yang kita laksanakan, yaitu kita bersolawat, intinya supaya dengan sholawat tersebut ini menumbuhkan cahaya dalam hati kita untuk selalu ingat kepada Allah dan beriman kepada Allah dan selalu ingat perjuangan Rasulullah SAW dalam masalah Islam ini. Ya, baik. Kalau boleh tahu, anggota tim Marawis dari Nurul Qalbi ini berapa orang? Semuanya 18 orang. 18 orang, dan ini semua terdiri dari pemuda asli Desa asli Serasah. Desa Serasah semuanya. Terus untuk latihannya sendiri itu sampai bisa mahir itu berapa lama waktu dibutuhkan? Dalam kurun waktu kalau kita untuk berlatihan ini supaya sudah layak saji itu paling cepatnya itu 6 bulan. Nah,
paling cepat itu 6 bulan, mungkin kalau lama-lamanya itu setahun. Nah, baru bisa kita sajikan untuk kita tampilkan di masyarakat. Dan biasanya tim Marawis ini atau pertunjukan Marawis ini ditampilkan pada kegiatan apa saja? Ini meliputi semua kegiatan. Contohnya kita memperingati Maulid, Isra Mi'raj, mungkin pengantin, terus acara tasarruf Quran, motivasinya ataupun pemberian nama, itu yang sering kita pakai. Untuk kan karena kita tahu bahwa tim Marawis ini dilaksanakan di berbagai acara. Nah, untuk tarif tampilnya itu ditentukan atau tidak? Kita tidak pernah menentukan tarif tersebut, tetapi kebanyakan kita ditanya orang yang mau pakai kita berapa dananya, kita tidak menyebutkan, tetapi sesuai dengan yang pernah ngasih itulah yang kami tunjukkan. Berarti sesuai kesepakatan. Sesuai kesepakatan. Nah, sejauh ini tim Marawis Nurul Qalbi ini sudah pernah tampil ke daerah mana saja ya, Pak? Kalau kita tampil ini kemungkinan masih seputaran Batanghari lah. Paling jauh itu pernah tampil mana? Kita paling jauh tampil baru di desa Teluk Ketapang, paling jauh. Nah, yang terakhir nih, Pak, harapan kedepannya untuk tim Marawis Nurul Qalbi Desa Serasa ini apa? Harapan ke depan yaitu kita kepingin merekrut semua pemuda, kalau memang diajak mau untuk bersolawat, karena kita mengingat zaman akhir ini banyak perkumpulan yang mungkin agak negatif sedikit. Nah, maka kalau tujuan kami menegakkan ini adalah untuk mencetak generasi penerus pemuda supaya berkumpulan yang positif dan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan ini semua harapan kita para pemuda ini diselamatkan dari hal-hal yang buruk. Baiklah, pemirsa, itulah wawancara saya dengan Pak Munir selaku pelatih dari tim Marawis Nurul Qalbi Desa Serasa RT 02. Terima kasih ya, Wak, atas waktunya. Maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya selaku pembawa acara dari berita ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Menghasilkan bunyi yang indah melalui alat musik hingga selalu dinanti pertunjukannya bukanlah hal yang mudah, layaknya membalikkan telapak tangan. Selalu ada usaha keras, semangat yang membara, dan pengorbanan yang tak dapat diungkapkan dengan kata-kata di balik hasil yang memuaskan. Dibutuhkan waktu sekitar 6 bulan sampai 1 tahun untuk dapat menjadi penabuh handal dalam kesenian ini. Tangan kapalan bukanlah masalah dan sudah menjadi hal yang biasa bagi penabuh kesenian Marawis ini. Seperti yang kita tahu bahwa Marawis merupakan musik tepuk atau tabuh. Selain itu, dibutuhkan daya ingat yang kuat untuk mampu mengingat dan menghafal jenis-jenis pukulannya. Baiklah pemirsa, saya akan mencoba untuk belajar Marawis diajari oleh salah satu anggota tim Marawis Nurul Qalbi Desa Serasa. Ini namanya tabuhan apa? Yang ini namanya duknya berapa kali?
Ini ternyata cukup sulit ya guys, dan mereka ini ternyata anak-anak hebat. Semangat terus ya untuk kalian, semoga kalian menjadi pemain Marawis nasional. Terima kasih atas waktunya. Bukanlah suatu keberhasilan jika tidak ada tantangan. Tidak selalu Marawis Desa Serasa ini mendapatkan panggilan untuk menampilkan kemerduan tabuhannya. Seperti yang kita tahu, tidak selalu ada orang yang memiliki acara. Terlebih lagi pada masa pandemi COVID-19 sekarang ini, sangat mempengaruhi jam terbang Marawis Desa Serasa. Akan tetapi, hal tersebut tidak membuat semangat para pemuda anggota Marawis berkurang. Justru, mereka semangat untuk terus memahirkan tabuhannya. Ya, pemirsa, tetap lestarikan dan jaga kesenian Indonesia, salah satunya Marawis. Karena Marawis merupakan kesenian keagamaan yang membawa unsur-unsur keagamaan, bersolawat kepada Rasulullah SAW. Kita jangan malu menunjukkan dan belajar kesenian Indonesia, karena kesenian Indonesia itu bukan kuno, tetapi unik. Sekian berita kita pada hari ini tentang tim Marawis Nurul Qalbi Desa Serasa. Saya Resti Latifah sebagai pembawa acara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.